Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta pembelajar, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas satu topik tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat. Nah, di dalam judul ini ada beberapa subbahasan, yaitu terdiri dari dasar-dasar filsafat, pengertian apa itu ilmu filsafat, ciri dan metodenya, objek dan metode filsafat, ya. Kemudian cabang-cabang filsafat itu apa saja, kegunaan mempelajari filsafat, dan yang terakhir adalah sejarah singkat perkembangan filsafat. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita tahapkan atau kita petakan apa hubungan antara filsafat, filsafat komunikasi, dan etika komunikasi, sebagaimana nama dari mata kuliah Anda ini. Nah, tentu saja induk atau akar yang paling luas atau yang paling dalam di dalam mata kuliah ini adalah filsafat itu sendiri. Ini merupakan ibu kandung ilmu pengetahuan atau sumber utama ilmu pengetahuan. Jadi induk ilmu itu ya filsafat, karena dari pemikiran-pemikiran filsafat inilah awal mula kemudian nalar berkembang, logika-logika berkembang, rasionalitas bisa mengeksplorasi banyak hal sehingga dikonseptualisasi jadi teori-teori tertentu. Nah, dasar atau alas dari semua itu adalah filsafat. Nah, baru kemudian semakin mengerucut, dikhususkan filsafat itu ada berbagai jenis. Nah, terkait dengan mata kuliah Anda dan prodi Anda ini kemudian mengerucut pada filsafat komunikasi. Barangkali nanti khusus mengenai filsafat komunikasi, apa pengertiannya, nanti akan kita bahas secara khusus pada pertemuan mendatang. Nah, di dalam bahasan filsafat komunikasi nanti ada namanya etika komunikasi, karena etika itu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Nah, ada objek material dan objek formal, sebagaimana dalam sebuah kajian ilmu pengetahuan selalu ada dua objek ini. Objek material itu adalah sasaran yang menjadi bahasan, ya, sehingga fakta-fakta, kemudian entitas, data, ya, peristiwa, fenomena, itulah yang menjadi sasaran yang dipelajari. Maka ini disebut dengan objek materialnya. Nah, karena ini adalah filsafat komunikasi, maka objek materialnya adalah fenomena komunikasi. Peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan komunikasi, aktivitas penyampaian pesan, dan lain sebagainya, lengkap dengan berbagai unsurnya, ya, sejak dari penyampai pesan, pesan itu sendiri, penerima, medianya, impact-nya. Nah, itu semua adalah menjadi objek material. Nah, objek material itu dalam bahasan filsafat kemudian dianalisis. Nah, pisau analisisnya atau alat yang digunakan untuk membedahnya itulah yang disebut dengan objek formal, yaitu dengan menggunakan pendekatan filsafat. Nah, karena itu, karena filsafat adalah objek formal dalam mata kuliah ini, maka cara pandang filsafat penting untuk diketahui dan dipelajari terlebih dahulu. Nah, para peserta pembelajar, sebelum lebih jauh kita membahas pengertian dan ruang lingkup filsafat, sedikit saya beri contoh beberapa pertanyaan yang biasanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis. Seperti apa itu? Seperti pertanyaan apa itu ada? Pertanyaan semacam ini kan sebetulnya pertanyaan paling mendasar sebelum ilmu pengetahuan lebih jauh
menguraikan teori-teorinya. Jadi yang lebih dulu dipertanyakan itu adalah tentang apa itu yang dimaksud ada. Karena dalam pandangan filsafat, ada itu bukan sekedar satu aspek saja. Ada berbagai sudut pandang orang mendefinisikan apa itu yang disebut ada. Sedikit saya bawa contoh seperti dalam fenomena komunikasi ya. Ketika sebuah informasi disampaikan melalui media, kemudian diterima oleh para penerima pesan, oleh khalayak, oleh pembaca, oleh penonton, oleh viewer, oleh follower, dan lain sebagainya, maka tentang ada yang dimuat oleh media itu perlu didiskusikan lebih jauh dan lebih dalam. Apakah ada di situ dalam pengertian ada secara empirik, memang peristiwanya terjadi. Kalau memang benar peristiwa terjadi, bagaimana itu disetting, di framing, dikonstruksi di dalam bahasa-bahasa, di dalam simbol-simbol, di dalam gambar, suara di media. Dan siapa itu media? Media milik siapa? Kemudian tujuannya apa? Dan bagaimana impact-nya? Itu semua dipertanyakan di dalam kajian filsafat komunikasi. Jadi memang ini jenis-jenis pertanyaan yang biasanya muncul di dalam filsafat. Pertama kali adalah menanyakan tentang apa itu ada. Nah, nanti pertanyaan semacam ini berada dalam ranah yang disebut dengan ontologi. Sama biasanya setelah apa itu ada, kemudian mempertanyakan tentang hakikat dari sesuatu ya. Karena biasanya hakikat itu ada yang Plato menyatakan ada esensi ya, ada inti, ada substansi, itu berbeda dengan bentuknya. Nah, biasanya filsafat juga menanyakan sebuah hakikat ya. Hakikat itu intisari dari sesuatu. Kalau dalam konteks komunikasi tentu orang harus menembus lebih jauh, menganalisis lebih dalam dari fenomena yang ada di permukaan. Bahasa-bahasa yang mengemas sebuah makna, ya, gambar, kemudian cahaya, warna, ya, termasuk media itu sendiri oleh filsafat dipertanyakan jauh lebih dalam, ya, karena di situ bertanya tentang hakikat. Kemudian, kalau kita menganalisis sebuah fenomena, mempertanyakan tentang apa itu ada, kemudian pikiran atau nalar mungkin akan mengkonstruksi, mengkonseptualisasi sehingga jadi kesadaran, jadi pengetahuan, dan kalau diuji terus-menerus nanti jadi teori, jadi ilmu pengetahuan. Nah, di dalam kajian filsafat itu pun tidak berhenti di situ. Akan dipertanyakan apa itu kebenaran. Apakah kesimpulan-kesimpulan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Mengapa kita mengatakan bahwa sebuah berita itu begini? Mengapa kita mengatakan sebuah informasi begitu? Itu ketika kita menyimpulkan sedemikian rupa, itu instrumennya apa? Proses-proses penyimpulannya seperti apa? Nah, itu oleh filsafat dipertanyakan. Karena kebenaran itu akan sangat ditentukan oleh proses. Kesimpulan itu validitasnya, reliabilitasnya, kesahihannya tidak berdiri sendiri ya. Kebenaran itu akan sangat ditentukan oleh proses-proses bagaimana kebenaran didapatkan. Apakah semata-mata berdasarkan indera, melihat, mendengar, merasakan, mengalami, atau berdasarkan pikiran-pikiran, keberpihakan, kepentingan. Nah, itu semua dipertanyakan di dalam filsafat. Nah, sama dengan jenis pertanyaan apa itu kebenaran, apakah kebenaran itu mutlak atau relatif ya? Bagaimana cara menemukan kebenaran? Ya, ini jenis-jenis pertanyaan yang kalau dalam cabang filsafat masuk di dalam ranah epistemologi. Kalau bertanya tentang apa itu ada, apa itu hakikat disebut dengan ontologi. Kalau
terkait dengan pertanyaan bagaimana pengetahuan didapatkan, metodenya bagaimana, caranya bagaimana, sifat kebenarannya relatif atau mutlak, itu namanya epistemologi. Nah, kemudian para peserta pembelajar, tentu apa yang disebut ada, bagaimana cara mengetahui yang ada, itu untuk siapa? Tentu adalah untuk manusia, karena subjek utamanya ya manusia. Tetapi di dalam filsafat manusia pun dipertanyakan, siapakah sesungguhnya manusia? Apakah hanya sekedar makhluk biologis? Apakah makhluk rasional? Apakah makhluk homo ludens, homo sapien, homo economicus, homo politik, dan lain sebagainya. Jadi manusia di dalam kajian filsafat juga dipertanyakan siapa sesungguhnya dirinya. Nah, apa tujuan hidup? Nah, kalau sudah menyangkut tujuan ya teleologis, ini tentu biasanya terkait dengan persoalan etik ya, persoalan baik buruk, soal perilaku, soal tujuan. Nah, makanya ranah ini pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu tujuan, apa itu nilai guna, kepentingan, dan lain sebagainya, itu nanti terkait dengan aksiologi ya, dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis pertanyaan di dalam filsafat. Nah, kalau diskemakan secara sederhana, maka pertanyaan filsafat itu bisa dipolakan tanya tentang hakikat, mempersoalkan, menanyakan, menyelami tentang hakikat dari sesuatu, makna dari sesuatu, kemudian soal kebenaran. Hakikat dan makna ini biasanya terkait dengan ontologi, kebenaran itu disebut dengan epistemologi, dan ketika terkait dengan apakah asumsi, keyakinan, ide-ide itu bisa dipecahkan dengan ilmu pengetahuan empiris atau apapun dalam aliran-aliran filsafat, itu nanti untuk apa? Itu disebut dengan aksiologi. Nah, para peserta pembelajar, mengapa manusia akhirnya mengkaji filsafat ya, dan bahkan menjadi sumber paling awal dari ilmu pengetahuan? Karena itu didahului oleh rasa kagum. Manusia memiliki sebuah instrumen yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, yaitu akal. Akal itu sebuah secara biologis mungkin terdiri dari saraf-saraf yang begitu kompleks dan rumit dan jumlahnya sangat banyak, sehingga punya kemampuan membaca, kemampuan menganalisis ya, kemampuan untuk merumuskan, mengkonseptualisasi, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan ketika manusia menghadapi fakta-fakta tentang alam semesta, tentang diri kita sendiri, tentang fenomena, tentang peristiwa-peristiwa hidup, maka di situ ketika akal digunakan dengan benar, maka akan memunculkan rasa kagum ya. Nah, kekaguman itulah sebetulnya sumber awal dari mengapa orang berpikir ya. Mengapa kagum? Karena manusia itu kan makhluk pintar tetapi menjadi bagian kecil dari alam raya ini, sehingga ketika dia memandang baik makrokosmos maupun mikrokosmos, itu ada peristiwa-peristiwa yang memang harus dikagumi. Karena mengapa alam ini begitu tertib? Mengapa ada hukum-hukum kepastian di alam semesta ini? Mengapa ada dinamika peristiwa di dalam kehidupan manusia? Mengapa ada nasib, mengapa ada keyakinan, mengapa ada keindahan, dan lain sebagainya, termasuk diri kita sendiri. Ya, tubuh kita itu juga menjadi sumber kekaguman. Walaupun tubuh ini milik kita, tapi sesungguhnya kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan tubuh kita. Ya, contoh mungkin fenomena terkini adalah ketika manusia modern terperangah dan tergagap-gagap ketika diserang oleh pandemi global COVID-19. Manusia modern yang begitu jumawa bahwa ilmu pengetahuan begitu hebat dan bisa menjadi solusi, ternyata ketika diserang virus yang begitu mikro ini, manusia juga kalang kabut. Nah, di situ menjadi tantangan akal manusia untuk bagaimana memberi solusi yang didahului oleh rasa kagum. Kedua,
sumber atau yang mendorong timbulnya pikiran filsafat adalah rasa ragu. Ya, tadi kan sudah salah satu pertanyaan itu mempertanyakan tentang kebenaran. Jadi cara berpikir filsafat itu anti terhadap kemapanan. Keyakinan-keyakinan yang selama ini mungkin sudah dipegang oleh banyak orang, ya, bahkan agama sekalipun yang sudah dipeluk oleh banyak orang, oleh sebuah komunitas umat dalam jangka waktu yang lama, ya, dengan sejarah yang panjang membentuk peradaban, itu pun oleh filsafat diragukan. Gitu. Demikian halnya ilmu pengetahuan yang dianggap memiliki segenap instrumen yang bisa membuktikan kepastiannya, ya, karena terukur dengan metodologi tertentu, itu pun oleh filsafat diragukan. Ya. Oleh sebab itu tidak ada kemapanan di dalam apapun di dalam kehidupan manusia, termasuk keyakinan dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, ragu di sini di dalam tradisi filsafat adalah sebagai sebuah metode. Untuk apa? Supaya kebenaran yang didapat itu menjadi semakin kuat, semakin teruji. Maka di dalam aliran-aliran filsafat bahkan muncul seperti skeptisisme, ya, metode falsifikasi dan lain sebagainya. Mungkin sedikit contoh saya angkat seperti cerita tentang Socrates, ya, René Descartes, ya. Cerita sedikit tentang Socrates, itu adalah filosof kuno Yunani, hidup di masa abad 4 sebelum Masehi. Itu suatu hari Socrates membawa obor di siang bolong ke pasar, sehingga orang-orang terheran-heran dan menganggap dia sebagai orang gila. Ternyata Socrates adalah seorang filosof yang nyentrik, yang ingin menohok kesadaran publik waktu itu yang begitu yakin tentang kebenaran, yang dianggap sudah terang benderang, oleh Socrates dianggap tidak yakin, maka perlu dipertanyakan ulang. Nah, inilah kemudian rasa ragu itu adalah menjadi bagian dari metode untuk menguji kebenaran. Nah, itulah para peserta pembelajar, dua sumber bagaimana filsafat itu dimulai, yaitu dari rasa kagum dan rasa ragu. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami tentang apa itu filsafat. Arti secara etimologis. Dalam bahasa Yunani, filsafat itu berasal dari kata dasar philos dan sophie, ya. Philos itu artinya cinta, sophie itu artinya pengetahuan atau kebijaksanaan. Kalau digabung, filosofia adalah cinta pada kebijaksanaan. Dalam bahasa yang lain seperti Arab, ya, karena dalam sejarahnya nanti saya jelaskan bagaimana perjalanan filsafat. Dalam kamus Arab sendiri sebetulnya kata filsafat itu sendiri tidak ada. Kalaupun toh ada, itu adalah penyerapan dari Yunani. Maka di Arab itu falasifah. Tetapi kalau melihat dari filologi Arab, bahasa Arab, sebetulnya melihat dari definisi filsafat, lebih tepatnya filsafat itu sinonimnya dalam bahasa Arab itu adalah al-hikmah, ya. Karena hikmah itu biasanya sebuah nilai-nilai yang menembus peristiwa, di balik peristiwa, nilai-nilai yang berada di ranah esensi, ya. Kemudian dalam bahasa Inggris itu juga menyerap dari bahasa Yunani, di Inggris disebut dengan dalam bahasa Inggris filosofi. Nah, inilah pengertian etimologis dari filsafat. Sedangkan pengertian secara terminologis atau definisi, Anda bisa baca di situ. Pengertian filsafat secara umum adalah analisa secara hati-hati, ya. Maka tadi ada meragukan, ya, lebih dalam dan lain sebagainya. Ini saya ambil yang bergaris tebal saja sebagai kata kuncinya. Filsafat juga bisa diartikan mencari kejelasan dan kecermatan, ya. Makanya tadi keraguan menjadi metode itu karena apa yang oleh khalayak umum dianggap benar oleh filsafat dikritisi kembali.
Kemudian filsafat juga diartikan prinsip-prinsip dari realitas. Makanya ini menyangkut kebenaran paling mendasar. Kemudian filsafat sebagai ilmu juga diartikan sebagai dunia logika, etika, estetika, metafisika, serta teori ilmu pengetahuan. Nah, itulah para peserta pembelajar beberapa definisi atau arti filsafat secara terminologis. Berikutnya ada beberapa tokoh, sudah saya tampilkan di layar Anda, silakan nanti dikaji secara mandiri menurut Katsov, Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian Cicero, silakan untuk dibaca secara mandiri dan dikembangkan lebih jauh. Demikian halnya dari para filosof Muslim, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, ya. Kemudian ada filosof yang bernama Immanuel Kant, ini biasanya filsafat moral, ya. Immanuel Kant kan juga mendefinisikan filsafat dengan istilah pokok pangkal, ya. Kemudian Descartes itu kumpulan segala pengetahuan. Nah, itulah beberapa cuplikan dari definisi filsafat oleh para tokoh, ya. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana lingkup dari pemahaman filsafat oleh para ahli? Ini Driarkara, lingkupnya sedemikian rupa, silakan dibaca secara mandiri. Katsov, ya, kemudian Magnus Susino, ini ada beberapa referensi yang sudah saya tunjukkan di awal di dalam rencana pembelajaran semester. Nah, para peserta pembelajar, apa sih bedanya filsafat dan ilmu pengetahuan? Nah, khususnya mengenai ilmu pengetahuan dalam konteks kajian prodi Anda tentu saja komunikasi, ya. Nah, filsafat itu biasanya objeknya sangat luas, ya. Kalaupun toh tadi objek materialnya adalah fenomena komunikasi, tapi dalam kajian filsafat itu jauh lebih dalam, lebih luas, ya. Sementara kalau ilmu pengetahuan biasanya terbatas. Ilmu pengetahuan itu biasanya berorientasi pada spesifikasi, ya, semakin terbatas supaya semakin fokus, ya, semakin detail. Tapi kalau filsafat semakin luas, semakin dalam. Nah, itu perbedaan pertama. Kedua, filsafat memberikan insight yang mendalam, ya, karena dia cara berpikirnya itu radikal, ya. Radikal itu sesuatu yang bersifat mengakar. Sementara ilmu pengetahuan itu menyelidiki hal-hal yang spesifik. Kemudian perbedaan ketiga, filsafat menjadi sintesis antara disiplin ilmu, ya, makanya filsafat itu bisa mempertemukan antar berbagai disiplin ilmu, interdisipliner, karena merupakan induk. Kalau induk itu disitulah bertemunya semua ilmu sebetulnya. Nah, tapi kalau ilmu pengetahuan ada spesialisasi. Kalau filsafat itu sudut pandang filosofis, maka kalau sudut pandang ilmu pengetahuan berdasarkan jenis disiplin ilmu tersebut. Maka kalau konteksnya itu ilmu komunikasi, maka sudut pandangnya atau perspektifnya ya dari disiplin ilmu komunikasi. Contohnya bagaimana pesan itu bisa disampaikan secara efektif, bagaimana pesan itu bisa tersampaikan, bagaimana supaya pesan itu, media itu bisa memuat atau menyampaikan, atau bagaimana media bisa berperan secara baik, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana impact-nya sesuai dengan keinginan pembuat pesan. Itu kalau dari perspektif ilmu komunikasi. Tapi bagi filsafat itu sudut pandangnya filosofis. Sebuah kebenaran itu, pesan di dalam komunikasi itu ya harus didalami, apa itu pesan, tujuannya pesan itu apa, bagaimana pesan itu dikonstruksi, bagaimana media, apa hakikat media, dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan antara filsafat dan komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, ada beberapa cabang-cabang filsafat, ya. Tadi sudah saya singgung secara istilah, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, kosmologi, dan logika. Nah, ini ada beberapa versi, ya. Ada yang secara garis besarnya cuma 3. Franz Magnus Suseno itu mengatakan sebetulnya dari semua ini ada hanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ya.
kosmologi mungkin bisa dimasukkan ke ontologi, logika bisa dimasukkan ke epistemologi. Ada yang meringkas seperti itu. Ada yang menambahkan dengan metafisika ya dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang lumrah di dalam diskus ilmu pengetahuan atau dalam hal ini adalah ilmu filsafat. Nah, ini cabang-cabang filsafat. Tadi sudah saya sebutkan kalau ontologi itu berbicara tentang wujud ya, being ya, tentang apa itu hakikat ada. Kalau epistemologi itu membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan didapatkan ya. Jadi ilmu tentang ilmu itu epistemologi. Yang ketiga itu aksiologi ya. Ini berbicara soal nilai, apa itu baik, buruk, bagaimana perilaku, bagaimana konsekuensi dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kosmologi itu biasanya bicara tentang kesemestaan ya, kosmos ini ya, alam raya ya. Baik itu makrokosmos maupun mikrokosmos. Berbicara tentang ya alam beserta isi yang melibatkan manusia sebagai subjek. Nah, kalau logika itu biasanya berbicara tentang bagaimana cara berpikir logik ya. Disitulah kemudian ada berbagai cabang dari logika, mungkin ada istilah-istilah seperti silogisme ya, bagaimana cara membuat premis, menarik kesimpulan ya, bagaimana supaya runtut, koheren dan lain sebagainya. Nah, para peserta pembelajar ada beberapa ciri dan syarat-syarat berfilsafat ya, yaitu adanya hubungan antar jawaban, makanya harus komprehensif, holistik ya, menyeluruh. Kemudian adanya pemikiran yang koheren ya, saling terkait ya, runtut ya, bersifat rasional, masuk akal, berpikir komprehensif ya, sempurna ya, saling melingkupi. Kemudian memahami pandangan dunia luas dengan analisa. Ciri dan syarat-syarat berfilsafat ya, ini tadi sudah saya sebutkan, ini hanya penjelasannya, mohon para peserta pembelajar untuk memahami masing-masing istilah tersebut. Nah, ciri khas berpikir filsafat atau berpikir filosofis. Bagaimana sih sebuah pemikiran dianggap mengandung pemikiran filosofis? Satu, biasanya cirinya adalah radikal. Radikal itu sesuatu yang bersifat mengakar ya, dalam ya, mendasar, sistematis, universal dan logis. Nah, di sini peserta pembelajar sudah saya jelaskan. Radikal itu apa, sistematis apa, universal apa, logis itu apa. Mohon untuk dibaca secara mandiri. Saya mengutip dari Suryanto Puspowardoyo mengemukakan ciri-ciri filsafat menurut Suryanto adalah reflektif, ya, kritis dan rasional, integratif, ya, itu adalah menurut Suryanto ya, reflektif, kritis dan integratif. Nah, objek filsafat, objek materialnya adalah menyelidiki segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material maupun non-material, termasuk masalah nilai dan sebagainya. Kemudian objek formalnya menyelidiki segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya guna mengetahui yang sesungguhnya atau secara esensial. Ya, jadi objek filsafat, objek materialnya itu apa saja? Ya, makanya sebetulnya para peserta pembelajar, filsafat itu sebetulnya memiliki dua dimensi. Kalau filsafat sebagai ilmu pengetahuan, ya sebagai ilmu filsafat, maka dia memang sebuah teori-teori, konsep-konsep besar. Tetap sehingga itu merujuk pada tokoh, ya, pada ahli filsafat, ya, para filosof. Tetapi kalau filsafat sebagai sebuah cara berpikir, sesungguhnya semua orang itu filosof. Karena filsafat mengajak atau mendorong orang untuk memahami sesuatu secara sadar, secara kritis. Oleh sebab itu, yang difikirkan oleh filsafat adalah apa saja yang dianggap ada di dalam hidup ini. Ya, itu objek materialnya. Hanya saja apa yang ada itu oleh filsafat harus diselidiki secara dalam, bukan biasa-biasa saja seperti itu. Nah, metode filsafat yaitu kontemplatif, ya, kemudian deduktif, induktif, ya, ada deduktif, ada induktif, nanti akan melahirkan berbagai aliran, ya.
Nah, ini beberapa metode filsafat yang digunakan oleh para filosof seperti metode kritis, metode intuitif, metode skolastik, matematis, empiris, transendental, dan dialektis. Ini semua silakan nanti dibaca secara seksama dan didalami secara mandiri. Nah, para peserta pembelajar sebetulnya untuk apa belajar filsafat ya? Ada beberapa kegunaan belajar filsafat, yaitu kegunaan teoretis ya, tentu ini dalam konteks ketika filsafat berdimensi ilmu pengetahuan. Itu dapat membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis, rasional sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Kalau secara praktis, orang yang berfilsafat dapat dibuktikan dalam kehidupan kesehariannya seperti dalam penggunaan pada pengetahuan tentang logika, etika, estetika, dan lain-lain. Nah, itulah dua kegunaan filsafat baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, mungkin ini ada baiknya Anda kembangkan di dalam kajian komunikasi ya. Tentu kalau melihat dari kegunaan mempelajari filsafat, maka perspektif filosofis itu sangat penting di dalam prodi komunikasi. Karena dengan kita membiasakan atau mentradisikan berpikir secara filosofis, di dalam proses-proses komunikasi, baik dalam konteks ketika kita menjadi komunikan atau komunikator, atau kita sedang mengelola media atau merencanakan atau mendesain umpan balik, itu akan lebih bersifat mendalam dan kritis gitu. Katakanlah sebagai contoh begini, mengapa sekarang itu orang banyak sekali termakan hoax atau disinformasi, berita bohong, berita yang menyesatkan. Nah, itu karena apa? Karena khalayak kita itu tidak biasa berpikir kritis. Kalaupun toh berpikir, biasanya sudah terfragmentasi oleh afiliasi-afiliasi rujukan ya, entah itu rujukan kelompok politik, kelompok kepentingan, kelompok yang bersifat ikatan-ikatan primordial ya, etnis, agama, ideologi, sehingga orang tidak lagi mampu menembus batas fenomena untuk mengambil esensi-esensinya. Dia akan terperangkap dalam sebuah mindset yang sudah terkonstruksi. Nah, ini kan menyebabkan hoax ya, yang ini mungkin diproduksi oleh para buzzer, influencer ya, oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu menjadi sangat mudah dikonsumsi oleh khalayak ya, karena khalayak kita itu kadang tradisi berpikir kritisnya itu memang masih lemah. Nah, dengan demikian maka sangat penting dalam studi ilmu komunikasi ini mengenalkan tentang bagaimana cara berpikir filsafat. Nah, para peserta pembelajar, sedikit kilasan sejarah tentang perkembangan filsafat. Filsafat sebagai ilmu memang harus diakui memang rujukannya selalu ke Yunani. Mengapa ke Yunani? Apakah peradaban lain atau bangsa lain tidak ada? Tentu saja ada. Cuma di antara berbagai bangsa di dunia itu yang memiliki tradisi dokumen tulis terbaik itu memang dalam naskah-naskah paling awal itu memang Yunani. Kita bisa bayangkan, sebelum Masehi, abad-abad sebelum Masehi, itu Yunani sudah memproduksi karya-karya filsafat secara tertulis dan terdokumenkan secara rapi. Ya, sejak dari filosof-filosof alam ya, filosof-filosof Yunani kuno, Helenisme ya, sampai skolastik, kemudian era modern, itu memang banyak termaktub dan terdokumenkan dengan baik di era Yunani. Walaupun Yunani sendiri sebelum konsep-konsep filsafat yang dilahirkan para filosof waktu itu, Yunani sendiri sebetulnya juga pernah mengalami sebuah era mitos ya, kemudian berkembang menjadi era logos ya. Inilah kemudian lahir filsafat paling awal. Walaupun kemudian di abad pertengahan ya,
dari 6 atau 7 Masehi sampai 14 Masehi ini terjadi di Eropa terutama, terjadi abad pertengahan ya, di mana ini era kegelapan disebut dengan teologi. Ya, di sini logos yang sudah ditemukan oleh manusia, akal nalar sehat itu dihargai, kemudian mandek, mengalami stagnan ketika didominasi oleh tafsir-tafsir dogmatis kala itu. Baru kemudian masuk ke abad modern ya, 14-15 ini mulai muncul Aufklärung atau Renaissance, abad pencerahan. Ya, walaupun didahului pertama kali dengan filsafat agama, baru kemudian abad ke-18 sampai ke-19 disitulah kemudian Renaissance berkembang pesat, ilmu pengetahuan, kemudian muncul revolusi industri, itu 1, 2, 3 itu semakin berkembang. Nah, disinilah kemudian filsafat menjadi semakin kuat. Nah, di era kontemporer filsafat juga tidak berhenti, berkembang terus. Nah, walaupun ini mungkin setelah abad 20, abad 21 disebut dengan postmodern. Muncul banyak filsafat-filsafat di era ini yang mungkin nanti beberapa akan kita kaji di dalam meninjau pembelajaran ilmu komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, sedikit saya perkenalkan bagaimana ini kaitannya dengan Islam ya. Mungkin ini karena Anda di UII, mungkin mengapa ada kesan yang mungkin pada pertemuan awal sudah saya sampaikan. Kalau orang belajar filsafat seakan-akan menjauhi Tuhan, menjauhi agama. Sebenarnya ini sebuah asumsi atau persepsi yang keliru. Di dalam sejarah filsafat, bahkan dari era Yunani kuno ini, sebelum sampai ke barat, ya loncat ke sini, itu sebetulnya justru yang ditangkap lebih dulu itu adalah Islam. Makanya yang menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani kuno itu adalah para filosof Muslim. Dan di tahap-tahap awal perkembangan ilmu peradaban Islam, itu justru yang muncul, yang menyebabkan Islam tersebar sampai ke Eropa, ya, terutama pada Khilafah Abbasiyah, itu adalah para filosof-filosof Muslim, ya. Sejak dari Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Miskawayh, Ibnu Sina, ya, Ibnu Tufail, itu adalah para filosof-filosof Muslim yang dulu tidak ada masalah di dalam khazanah keislaman, ya. Baru kemudian ketika Islam jatuh, ya, justru Islam akhirnya mengalami involusi, justru mengalami reduksi, ya. Kajian-kajiannya justru terjebak dalam kajian-kajian fikih, syar'i dan lain sebagainya, dan politik gitu. Sementara pemikiran-pemikiran filosofis yang kala itu akhirnya melahirkan berbagai ilmu pengetahuan ilmiah seperti kedokteran, ya, astronomi, matematika, aljabar, itu akhirnya mandek di situ dan diambil alihlah oleh Barat. Nah, Barat sendiri sebetulnya belajar filsafat itu bukan dari Yunani, tetapi dari terjemahan-terjemahan bahasa Arab sebetulnya awalnya. Nah, mungkin Anda kalau baca sejarah bagaimana dibakarnya perpustakaan di Baghdad, ya, itu diambil alih oleh Barat karena apa? Kunci dari ilmu pengetahuan itu awalnya adalah membebaskan berpikir dulu supaya tidak terbelenggu oleh dogma seperti itu. Nah, pertanyaan kritisnya adalah apakah di era sekarang ini pemikiran Islam untuk bisa kembali jaya itu harus belajar filsafat dulu atau mengembangkan pemikiran yang selama ini dominan yaitu fikih dan politik. Nah, ini saya kira menjadi bahan diskusi untuk kajian filsafat Islam. Nah, itulah para peserta pembelajar. Ini referensinya saja yang bisa saya tampilkan. Mungkin Anda bisa telaah lebih jauh. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Setelah ini akan kita buka dialog. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.